Pasca pandemi membuat mobilitas dan aktivitas konsumsi masyarakat kembali meningkat. Dan pada akhirnya, kinerja bisnis berbagai industri pun kembali menguat. Sebut saja industri FMCG makanan dan minuman, consumer retail, sektor keuangan hingga periklanan. Fenomena ini pun diakui oleh para pelaku bisnis di berbagai sektor tersebut. Di antaranya, Direktur Global Marketing PT Mayora Indah, Ricky Afrianto, dan HCBP, Director and Strategic Marketing Services Director Kawan Lama Group, Adeline Ausi Setiawan, Direktur Investasi PT Saratoga Investama Sedaya, Devin Wirawan, serta co-founder dan CEO City Vision, Meirik Sumantri. Kalau berbicara performance kita bersyukur karena mungkin kondisi ekonomi, kondisi politik juga after pemilu cukup stabil. I think kita looking at the domestic growth-nya bisa double digit lah. Itu yang kita lihat di Q1 dalam hal profit, I think kita cukup happy karena kita terbuka jadi angkanya open gitu Bu dari 737 M. I think di Q1 ini landednya kita di 1.1 trillion. Jadi itu, nah kalau berbicara strategi, diringkasnya sih kita believe dengan 3 hal. Yang pertama kan karena kita negaranya cukup banyak, ada di 100 negara, portfolionya juga cukup banyak gitu. Jadi what we need to do adalah for the existing brand, itu kan anaknya sudah banyak, nggak boleh ditinggali. Jadi ensure core ini tetap growth. Kedua, kita juga nggak lupa, Mayora juga untungnya sudah terkenal dengan innovation spirit. Jadi kedua nggak melupakan innovations. The last one, the good things tadi karena negara kita banyak, kita bisa dilakukan ada 2 hal. Kategori expansion ke existing market, ataupun kita ngelihat market yang belum tapi punya potensi, could be an expansion plan untuk kita masuki. Jadi those 3 things yang kita rasa bisa bantu kita mencapai growth. Jadi Kawan Lama Group itu kan merupakan satu entitas multisektor bisnis ya, ada 6 pilar. Nah saya di sini berbicara untuk pilar yang consumer retail. Mungkin Bapak Ibu semua taunya dengan ACE, dengan Informa. Nah for that berdasarkan data Euromonitor yang terakhir itu tahun 2024 itu home and living market around sekitar 219 triliun and growth about 3-7% depending on the categories ya. Alhamdulillah puji Tuhan, for ACE dan Informa itu kita grow double digit ya in quarter 1. Kalau ACE itu perusahaan terbuka, basically 17% growth ya in term of salesnya dan juga 30% growth in term of laba operationalnya gitu. Informa is actually also double digit gitu. Jadi it's a good thing. That's gambaran untuk kuartal 1. Mungkin ada 3 hal. Yang pertama kita bicara retail, we are lucky we have around Indonesia itu kita punya kurang lebih dari Kawan Lama Group itu 1.200 toko gitu, over 60 kota di Indonesia. Jadi one thing that we have to make sure adalah gimana kita bisa menciptakan seamless customer experience ya, online dan offline juga. Dan kita menerapkan juga strategi untuk high tech dan high touch. High tech means kita akan adopt teknologi yang relevan, gimana bisa menciptakan consumer journey yang nyaman di dalam toko dan juga high touch karena kita juga punya people on the ground ya, total around 30,000 people on the ground itu yang bisa menjamah customer kita secara private secara personal juga. So that is one. Second, I think nggak bisa dipungkiri bahwa kita harus punya strategic alliances, jadi partnership, collaboration. I'm happy today we're meeting Ricky, my old friend juga dengan Pak Devin ya, we can bisa kerjasama partnership collaboration ya untuk suatu ide yang lebih breakthrough. Dan ketiga, mungkin saya juga bisa jangan lupa, we need to keep investing in the brand and in our people. Jadi brand marketing investment is the must dan juga people, we need to make sure our people itu capable, di-equip dengan skill yang baru juga. Itu sih mungkin bisa diringkas. 3 tahun terakhir ini memang ditandai dengan meningkatnya suku bunga Federal Fund Rate yang cukup signifikan. Dari 0,25% menjadi 5,5%. Memang tren tingginya suku bunga yang berkepanjangan ini mengakibatkan aliran arus dana dari emerging market countries seperti Indonesia menuju Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan melemahnya nilai mata tukar uang rupiah. Tingginya tingkat suku bunga juga menyebabkan kenaiknya beban biaya bunga, nurunnya profitabilitas, dan juga menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan itu mendelay proyek-proyek investasi untuk menunggu iklim ekonomi yang lebih mendukung. Namun dengan dilatar belakangi oleh keadaan faktor ekonomi yang kurang bagus, Indonesia masih berhasil
mencapai growth sebesar 5,05% di tahun 2023. Cukup resilient sih artinya. Iya, itu sangat respectable. Dan juga indeks harga saham gabungan mencatat pertumbuhan sebesar 6,6%. Semua ini adalah akibat dari kebijakan fiskal dan moneter yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga karena diversifikasi ekonomi yang sudah mulai membuahkan hasil. Nah, memang jika ke depannya konsensus ekonom memprediksi bahwa suku bunga akan mulai turun di akhir tahun 2024. Jika hal itu terjadi, maka recovery dari global economy akan mulai berlangsung dan akan terdapat ekspektasi untuk melemahnya US dollar. Hal ini akan mengakibatkan kembalinya arus dana kembali ke emerging market. Indonesia akan menjadi salah satu dari prime beneficiary ini karena Indonesia memiliki market domestic ekonomi yang besar dan juga iklim ekonomi yang stabil. Pada saat pandemi tentunya mobilisasi itu berkurang, di mana seperti dengan adanya lockdowns dan dengan adanya restriksi-restriksi itu tentunya traffic yang sirkulasi itu menurun. Namun yang kami melihat itu setelah pandemi dan pada saat recovery bermulai di 2022 dan 2023 dengan kemajuan teknologi, OHA kini hadir dengan berbagai bentuk yang lebih kreatif dan inovatif seperti LED, augmented reality, dan interactive display. Nah, inovasi ini tidak hanya menarik perhatian tetapi juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi konsumen di mana high engagement levels ini bisa tentunya tercapai. Nah, pengaruh terhadap perilaku konsumen, OHA memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian secara langsung, terutama dengan iklan yang ditempatkan di dekat lokasi pembelian dan atau area retail. Fundamental struktural kelas menengah Indonesia yang terus berkembang serta peningkatan spending power masyarakat memang menciptakan optimisme dan peluang di kalangan pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kinerja bisnisnya. Dan peningkatan kinerja dunia usaha ini pun pada akhirnya turut memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memberikan persepsi positif bagi para investor di pasar keuangan Indonesia.